Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ciri-ciri batin suami dikuasai pelakor. Nah, di tema video ini saya akan membahas itu. Bagi yang merasa suaminya atau bahkan Anda sebagai suami juga merasa begitu, jadi Anda boleh tonton video ini dan cermati apakah suami termasuk dikuasai pelakor atau tidak. Silahkan ya. Nanti ada diskusi saya dengan Mbak Dina dan Anda pahami apakah ini cocok dengan Anda. Silakan Mbak Dina. Ya, baik Kang Rohim. Untuk pertanyaan pertama, kenapa suami bisa terikat batinnya sama pelakor? Itu gimana Kang? Oke. Ini pengaruhnya bisa karena disihir, bisa karena setelah kena sihir dikunci dari beberapa pola, misalkan dikunci dari aromanya, bisa dikunci dari pandangannya, bisa dikunci dari seksualnya. Ini penguncinya ya. Namun sebelum dikunci, suami itu disihir dulu. Jadi kenapa kok bisa ke pelakor? Ya karena disihir. Maka para istri saya harap punya benteng sihir yang bisa menghancurkan sihir di suami dan termasuk menjaga diri suami. Ya, untuk pertanyaan kedua, apa sih tanda paling jelas kalau suami sudah terikat batin sama pelakor? Tanda paling jelas biasanya tidak lama memandang istrinya, paling ngomongnya penting-penting, terus ketika memandang itu nggak bisa fokus, seperti nggak suka sama istri, kemudian sering marah, tidak betah di rumah. Itu tanda-tanda ringannya. Ya, untuk selanjutnya, kenapa pengaruh sihir itu bisa sampai sebegitu tunduknya sama pelakor? Ya namanya juga sihir ya. Sihir ini bisa menembus lahir dan batin. Maka para suami yang mungkin ya sedang kosong dirinya, mudah sekali dimasuki sihir-sihir dari wanita pelakor seperti ini. Termasuk misalkan Anda punya suami dan Anda merasa bahwa suami saya itu nggak rajin ibadah, tidak punya benteng perlindungan diri, terus kemudian mudah pelin-pelan, nggak jujur, kemudian sering marah-marah, kemudian kalau memandang Anda nggak bisa lama. Ini orang-orang yang mudah dipengaruhi oleh sihir. Jadi hati-hati, coba cermati suami Anda. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari netizen Kang. Kalau suami sudah dikuasai batin, apa masih bisa kembali pulih seperti dulu? Insya Allah bisa. Maka di situ saya mengajarkan dan menganjurkan lakukan amalan-amalan khusus yang saya ajarkan di misalkan di garam ar-rahim, tasbih ar-rahim, cincin berkah ar-rahim. Itu semua saya riadohi untuk memudarkan sihir-sihir dari pelakor itu. Ya, lalu apa bedanya suami yang selingkuh, batinnya belum terikat dan sudah terikat oleh pelakor? Suami yang selingkuh tapi belum terikat. Iya, bedanya apa? Batinnya belum terikat dan sudah terikat oleh pelakor. Yang selingkuh belum terikat, biasanya dia waktunya tidak panjang. Artinya kalau selingkuhnya komunikasi atau mungkin berhubungan intim gitu ya, setelah itu banyak di rumah dia hanya sebetulnya saja ini belum terkunci atau tersihir, hanya suka secara nyata, secara realitanya dia suka, mungkin bodinya suka dengan kesan komunikasinya, suka dengan senyumannya, habis itu selesai. Ini cirinya adalah suami lebih banyak di rumah daripada ke pelakor. Tapi kalau yang sudah kena sihir, suami lebih banyak
ke pelakornya. Bahkan bisa lupa atau bisa jarang pulang. Ketika pulang sedikit-sedikit langsung aja pergi. Sedikit-sedikit langsung aja pergi. Bahkan acara penting dari keluarganya sendiri pun, istri sahanya pun yang punya acara penting dan itu istri sahanya, tapi dia rela meninggalkannya. Bahkan anaknya punya acara pun, ketika dia sudah kena sihir dari pelakor, dia akan cabut dari acara anaknya itu. Ini karena sudah dikuasai oleh sihir dari pelakor itu. Lalu gimana cara mengembalikan batin suami biar nggak terkunci sama pelakor, Kang? Oke, ada amalan-amalan yang saya ajarkan ketika nanti konsultasi kepada saya. Mulai dari amalkan cincin berkah rahim dulu. Kalau memang belum mampu ke cincin, pakai tasbih berkah rahim dan garam berkah rahim. Itu penting. Nanti saya kasih, kalau sudah dilakukan, saya minta informasi perkembangannya, baru nanti saya kasih amalan khusus yang bisa memudarkan atau menghilangkan dari sihir pelakor itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Kang, dari netizen ya. Kalau suami masih perhatian ke anak-anak tapi cuek, itu termasuk ciri-ciri batinnya dikuasai juga nggak? Ke anaknya baik, tapi ke istrinya cuek, gitu ya. Ini juga termasuk. Jadi dia sudah dialihkan perhatiannya. Kalau orang yang seperti ini biasanya akan berpikir, saya nggak peduli sama kamu, sama istri saya ya. Kalau misalkan nanti saya punya anak lagi dari pelakor juga nggak masalah. Ini yang pikirannya begitu. Suami dialihkan untuk bisa membuahi pelakornya. Makanya ke istrinya itu nggak suka, tapi ke anak-anaknya suka. Nah, ini hati-hati ya, bagi istri saya yang tahu kondisi suaminya seperti ini. Usahakan Anda bisa memahami siapa yang ditemui atau wanita pelakor itu, biar nanti tidak kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau Anda memang ingin membantu suami Anda, tapi kalau Anda cuek atau biarin aja lah, itu suami mau punya anak dari situ nggak apa-apa. Nah, itu urusan masing-masing ya. Kalau Anda memang kepingin suami tidak terlanjur dalam keharaman, maka bantu suami Anda. Nah, pada situasi itu, apakah istri harus bicara langsung ke pelakor atau biarkan saja suami yang sadar sendiri, Kang? Anda pahami suami Anda dulu. Apakah ketika suami itu ketika diberi nasihat atau diberi wejangan atau dikasih masukan, dia langsung merespon dengan santai, dengan lembut, dengan senyum, atau justru marah? Kalau responnya adalah mengelak, maka lakukan secara spiritual. Ini saya ajarkan kepada orang-orang yang sudah mengikuti amalan saya. Pakai tasbih ar-rahim, pakai cincin ar-rahim. Itu sudah saya kasih cara biar bisa mempengaruhi suaminya, menasihati dari batinnya, dari dalam hatinya. Nanti suami akan tergerak sendiri untuk menerima apa yang Anda sarankan. Tapi kalau pengen nasihati, Anda merasa saya kalau ngomong itu masih dipercaya kok, silakan Anda ngomong. Tapi kalau Anda merasa saya kalau ngomong itu justru malah akan dimarahi, bahkan ide-ide saya nggak pernah diterima, lebih baik Anda amalkan mulai tasbih ar-rahim, cincin ar-rahim, dan garam ar-rahim. Tidak perlu Anda ngelabrak sama pelakornya. Ini justru akan memperparah kondisi Anda. Kalau misalkan dia balik, dia tetap marah pada Anda, tidak suka. Tapi kalau dia nggak balik, Anda akan sakit hati dan semakin parah Anda disihiri. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, Kang. Apa ada ikhtiar spiritual yang bisa dilakukan biar suami lepas dari pengaruh pelakor? Ritualnya amalkan apa yang saya sampaikan tadi.
cincin berkah rohim, tasbih berkah rohim, garam ar-rohim. Itu yang penting. Kemudian nanti saya selalu meminta 7 hari ya, kabari saya minta untuk diinfokan kepada saya apa perkembangan dari suami Anda. Nanti saya arahkan untuk bisa segera berubah. Itu saran saya. Itu beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dari netizen, dari orang-orang yang mengalami hal ini. Semoga Anda semua mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, suami kembali dengan baik, bahagia, menyenangkan diri Anda dan menyejukkan anak atau menyejukkan keluarga Anda dan anak Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.